Siapa yang mendapatkan ruku, maka dia dapat 1 rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam ruku, kita takbiratul ihram, 2 takbir. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqal, pindah dari tegak ke ruku. Allahu Akbar, baru ruku. Allahu Akbar. Kalau dia udah bangkit, maka kita takbiratul ihram, kita i'tidal, kita tegak. Ikut dia sujud, duduk antara sujud, sujud tegak lagi, tapi tidak terhitung 1 rakaat. Jangan karena sudah tegak, lalu kita tegak-tegak, nunggu dia berdiri, enggak, ikut aja. Apa yang dilakukan imam, ikut. Imam sedang i'tidal, ikut i'tidal. Imam sujud, ikut sujud. Imam duduk, ikut duduk. Tapi yang terhitung 1 rakaat kalau dapat ruku. Tentang masalah zakat, bayarkan zakat. Tidak membayar zakat hukumannya jelas tadi. Adapun masalah pajak, antum kalau tidak bayar pajak, antum akan didatangi pegawai petugas pajak. Saya hanya bicara masalah agama. Masalah pajak, tanya pegawai pajak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz waktunya. Masalah zakat juga Pak Ustadz, zakat bulan gaji gitu, gaji bulanan gitu Ustadz. Seandainya masih ada utang piutang atau apa harus dizakatkan juga atau gimana caranya Ustadz? Zakat mal lah gitu. Zakat mal jadinya kan zakat gaji misalnya kita punya gaji sawit atau gaji bulanan kantor gitu kan Ustadz. Ya. Oke, Ustadz. Wajib juga itu Ustaz. Dengar baik-baik. Zakat dikeluarkan 2,5% dari bruto kotor. Sebelum potong uang listrik, uang air, uang sekolah anak, uang belanja, keluarkan dulu 2,5% zakat. Gaji, duit sawit, duit karet, duit tunjangan, SPPD, gabung semua. Kalau dalam 1 bulan itu dapat 10 juta, keluarkan 250.000. Dah selesai, habis. Keluarkan tiap bulan. Itu ada yang nanya Ustazah, katanya dikumpulkan seberat 85 gram emas sampai 1 tahun gitu, gimana maksudnya? 85 gram adalah 85 gram adalah nisab. 85 gram kali 1 juta, 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta. 85 juta bagi 12 sama dengan 7 juta sekian. Tadi saya 7 juta sekian. Jadi itu kalau dia keluarkan tiap bulan. Kalau dia keluarkan tiap bulan, kumpulkan semua total pendapatan, dikeluarkan 2,5%. Dah selesai udah. Lalu kemudian ibu ada tabungan. Ada tabungan. Kapan dia mencapai 85 gram? Kapan tabungan ini mencapai 85 gram? 85 gram 85 gram 85 juta. Misalnya 1 Rajab kemarin, 1 Rajab tabungan ibu mencapai 85 juta. 1 Rajab. 1 Rajab tahun 1446. 1 Rajab tahun depan 1447, ibu tengok tabungan ibu. Kalau tabungannya di atas 85, ibu wajib kena 2,5%. Kalau ternyata di bawah 85, ibu tidak wajib zakat simpanan, zakat tabungan. Ternyata setelah ibu cek,
tabungan ibu 50 juta, tidak wajib. Kalau bagi kita ini yang bekerja tuh wajib mengeluarkan juga ya Ustaz, zakatnya. Zakat apa nih? Penghasilan itu. Uang gaji, uang tunjangan, uang SPPD, uang bonus, uang sawit, uang karet, uang semua, gabungkan semua tiap bulan, keluarkan 2,5%. Udah digabungkan gitu ya. Keluarkan 2,5%. Setelah keluar 2,5%, baru ibu keluarkan untuk uang sekolah anak, uang listrik, uang kredit motor, uang ini, udah habis semua. Ibu punya tabungan. Tabungan ibu pantau. Ketika tabungan ibu mencapai 85 gram emas, 85 juta, catat kapan dia mencapai 85 juta. Ternyata mencapai 85 juta tanggal 1 Rajab. Atau 1 Ramadan lah mudahnya, 1 Ramadan. 1 Ramadan nanti. 1 Ramadan. Maka ibu sudah wajib sampai 1 Ramadan tahun depan, 1 Ramadan 1447, tengok lagi. Kalau dia di atas 85, keluarkan 2,5%. Kalau dia tidak mencapai 85, maka tidak wajib, karena dia tidak mencapai nisab. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini ada dua syarat tadi. Pertama adalah nisab, kemudian haul, Ustaz ya. Nisab 85 gram emas, kemudian haulnya adalah 1 tahun. Gitu kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir kami persilahkan berikutnya Ibu Mbak Inah Rohami. Silakan Ibu, mic-nya dibuka dulu. Bisa? Mic-nya dibuka dulu. Bisa? Kalau nggak bisa saya hitung 3. Saya ganti yang lain. Kita sudah persilakan untuk buka. Setujui saja di situ. Benar. Sudah? Bisa? Oke. Terkendala, kita ganti yang lain. Ibu Humairah dari Pekanbaru. Mic-nya dibuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih alhamdulillah untuk kesempatan bertanya. Pertanyaannya itu Ustaz, apa hukum bertabaruk dan apakah masih ada asar Nabi Muhammad itu pada zaman sekarang ini? Dan untuk pertanyaan keduanya terkait Baitullah kemarin itu gimana ya Ustaz untuk hukum sholat melihat Ka'bah gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarruk diambil dari kata tabarraka ya tabarraku tabarrukan, dari barokah, mengalap barokah, mengambil barokah. Khalid bin Walid sahabat Nabi mencari-cari pecinya. Kemana peci saya? Kata sahabatnya, kenapa kamu sibuk nyari peci? Banyak jual peci di pasar. Kata dia, bukan masalah peci, di dalam peci itu ada rambut Nabi. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi tabarruk, mengambil barokah dari rambut Nabi. Riwayat kedua,
ada tempat air minum Nabi dia dari kulit kambing, namanya qirbah. Kulit kambing tuh dijahit, itu tempat air minum. Ketika Nabi meninggal, kulit kambing itu diwarisi oleh Asma binti Abi Bakar. Asma saudara perempuan Aisyah. Kalau anaknya sakit, dituangnya air ke dalam qirbah itu, minum dari bekas air minum Nabi. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi mengambil barakah. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, mengusapkan tangannya ke mimbar Nabi, mimbar bekas tapak kaki Nabi, lalu mencium telapak tangan bekas memegang mimbar itu, karena mengambil barakah dari bekas tapak kaki Nabi SAW. Riwayat ketiga, Imam As-Subki dari Mesir datang ke Damaskus, Suriah, ke Darul Hadis Al-Ashrafiyah untuk mencari Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi sudah meninggal. Lalu dia bertanya, mana tempat Nawawi mengajar? Ditunjukkanlah, ini tempat Imam Nawawi mengajar. Lalu Imam Subuki menempelkan pipinya di bekas tapak kaki Imam Nawawi. Mana bekas tapak kaki Nawawi? Sini. Ditempelkannya pipinya ke bekas tapak kaki Imam Nawawi. Riwayat-riwayat yang saya sebutkan ini sahih, menunjukkan bahwa sahabat mengambil barokah dari Nabi, bekas minum Nabi, bekas tapak kaki Nabi, rambut Nabi, dan ulama mengambil barokah dari sesama ulama. Imam Subuki ahli fikih dari Mesir mengambil barokah dari bekas tapak kaki Imam An-Nawawi. Sama-sama mazhab Syafi'i. Artinya tabarruk adalah semua ahlu sunnah wal jamaah mengakui tabarruk, mengambil barokah. Dua, apakah masih ada bekas Nabi sekarang? Kalau ada orang sekarang mengasih tahu ke saya, Ustadz Somad, ini adalah qirbah bekas tempat air minum Nabi, kulit, saya mesti tahu silsilahnya dari mana, mana sanadnya. Kalau saya tahu, saya percaya. Kalau hanya katanya saya tak percaya. Tapi kalau dia bisa mendatangkannya, ini dari ayah saya dari gurunya, dari gurunya dia terima, saya percaya. Begitu juga dengan riwayat hadis. Yang ketiga tentang sholat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi memandang Ka'bah adalah ibadah. Imam Masjidil Haram sholat memandang Ka'bah, karena kebetulan dia pas di depan Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram, kita memandang Ka'bah. Tapi kalau dia mau melihat tempat sujud, ini bukan masalah wajib, bukan masalah wajib, ini masalah mendapatkan keutamaan memandang kepada Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab.